Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Jumat tanggal 27 Desember tahun 2024 adalah Pesta Santo Yohanes, Rasul Pengarang Injil. Yohanes adalah putra Zebedeus dan Salome. Ayahnya, Zebedeus, adalah seorang nelayan, sementara ibunya, Salome, menjadi salah satu pengikut dalam pelayanan Yesus. Yohanes dilukiskan dalam Injil sebagai seorang pemuda pemberani yang dikasihi oleh Yesus. Dalam bahasa Yunani, Yohanes disebut Epistetios, yang artinya dia yang menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Dia hadir ketika Yesus menampakkan kemuliaannya bersama Musa dan Elia. Ia juga hadir di saat-saat penderitaan Yesus di Taman Getsemani dan saat penyalibannya. Dari kayu salib, Yesus menyerahkan Maria sebagai ibu kepada kita melalui Yohanes dengan bersabda, "Inilah ibumu." Menurut tradisi, ia tinggal bersama Bunda Maria di Efesus. Di Efesus itulah terdapat makam Yohanes. Sebelumnya, ia pernah ditangkap dan disiksa dengan dimasukkan ke dalam minyak mendidih di Roma tahun 92, namun ia hidup tanpa cedera. Di Via Latina Roma, di mana peristiwa ini terjadi, didirikan basilika untuk menghormati Santo Yohanes. Yohanes kemudian diasingkan ke Patmos dan meninggal pada akhir abad pertama dengan usia lebih dari 100 tahun. Pestanya dirayakan oleh gereja sejak abad ke-5. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 1 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami, yakni firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi serta memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, yakni Yesus Kristus. Semua
Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai 8. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah iman yang hidup akan Yesus. Rasul Yohanes ini pantas dirayakan karena beberapa alasan. Pertama, karena ia adalah pengarang Injil, yakni Injil Yohanes, tetapi juga kitab Wahyu Yohanes. Kedua, karena ia adalah saksi hidup akan Yesus Kristus. Ia tergolong salah satu dari murid pertama yang dipanggil Yesus dan tetap setia pada Yesus sampai Yesus wafat di kayu salib. Seperti apa yang dicatat Yohanes dalam suratnya yang pertama, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Ketiga, karena ia menampilkan diri sebagai murid berkualitas, amat dekat dengan Yesus, hadir dalam seluruh kehidupan Yesus, terutama dalam hal-hal penting atau peristiwa-peristiwa penting kehidupan Yesus, seperti di Gunung Tabor, di kayu salib, di kubur Yesus, sebagaimana dikisahkan dalam Injil hari ini, saat Rasul Yohanes menyaksikan kebangkitan Yesus dan sungguh percaya akan Yesus.
Keempat, karena ia adalah murid yang menaruh kepercayaan penuh tanpa syarat kepada Yesus. Kelima, karena kepada rasul ini Tuhan Yesus mempercayakan ibunya untuk dipelihara dan dijaga. Sebaliknya, rasul ini pun yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada pengasuhan ibunya. Saudara-saudariku terkasih, demikian itu melambangkan gereja umat Allah yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, perlu ada di bawah naungan Bunda Maria. Bunda Maria adalah ia yang menjadi perpanjangan tangan Yesus untuk menjaga gereja. Kita umat Allah diundang untuk memupuk kepercayaan kita yang teguh akan Yesus, memiliki kualitas hidup seperti Rasul Yohanes dalam kesetiaannya, komitmennya, kebaikan hati, teristimewa cintanya yang besar akan Yesus Sang Guru, dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus lewat Bunda Maria. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.